Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan tentang Al-Hikam, di mana pada pertemuan keempat ini kita melanjutkan dari Al-Hikam yang ke-101. Inilah Al-Hikam episode keempat. Al-Hikam 101. Sebaik-baik waktu seorang hamba. Sebaik-baik waktu adalah ketika kamu menyadari kefakiran dan mengakui kehinaanmu. Al-Hikam 102. Pintu kemesraan dengan Allah. Ketika kamu merasa bosan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa Dia ingin membukakan pintu kemesraan bersamanya. Al-Hikam 103. Kamu meminta, Allah memberi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan lisanmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Dia ingin mengabulkan permintaanmu. Al-Hikam 104. Perilaku seorang yang arif. Orang yang arif tidak akan hilang rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan merasa tenang selain bersama Allah. Al-Hikam 105. Alam nyata dan alam batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam nyata dengan cahaya makhluknya dan menerangi alam batin dengan cahaya sifatnya. Oleh karena itu, cahaya alam nyata yang terbenam, sedangkan cahaya hati dan alam batin tidak akan pernah padam. Ada pepatah mengatakan, matahari siang akan terbenam di malam hari, dan matahari hati tidak akan hilang. Al-Hikam 106. Resep meringankan pedihnya musibah. Agar kamu bisa meringankan derita musibah yang sedang menimpa, maka hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang mengujimu, Zat yang mengarahkanmu menghadapi berbagai takdir, adalah Zat yang membiasakanmu untuk selalu mengambil pilihan yang terbaik. Al-Hikam 107. Hubungan takdir dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menyangka bahwa kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari qadarnya, maka itu adalah tanda kesempitan pandangannya. Al-Hikam 108. Perkara yang perlu kamu khawatirkan. Bukan ketidakjelasan jalan yang pantas kamu khawatirkan. Akan tetapi, yang perlu dikhawatirkan adalah apabila hawa nafsu menguasai dirimu. Al-Hikam 109. Keagungan rububiyah yang nyata. Maha suci Zat yang menutupi rahasia keistimewaan walinya dengan sifat-sifat manusiawinya, kemudian memunculkan keagungan rububiyahnya dengan menampakkan ubudiyah para hambanya. Al-Hikam 110. Bila permintaan tidak dikabulkan, maka introspeksi diri. Janganlah menuntut kepada Tuhanmu karena doamu terlambat dikabulkan. Akan tetapi, tuntutlah dirimu karena terlambat menjalankan kewajibanmu. Al-Hikam 111. Nikmat yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu seorang yang menjalankan perintahnya secara lahiriah dan memberikan rezeki kepadamu berupa ketundukan kepada kekuasaannya secara batinnya, maka Dia telah memberikan nikmat yang besar kepadamu. Al-Hikam 112.
bebas terbatas. Tidak setiap orang memperoleh kekhususan dapat bebas dengan sempurna. Al-Hikam 113. Pentingnya wirid. Tidak ada yang meremehkan wirid kecuali orang yang bodoh. Limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus diperoleh hingga negeri akhirat, sedangkan wirid akan dilipat seiring dilipatnya negeri ini. Dan yang paling utama untuk diperhatikan adalah sesuatu yang keberadaannya tidak tergantikan oleh sesuatu pun. Wirid adalah permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, sedangkan karunia Allah adalah permintaanmu kepadanya. Di manakah letak perbedaan antara sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dengan sesuatu yang kamu minta kepadanya? Al-Hikam 114. Datangnya rezeki sesuai dengan usaha yang disiapkan. Datangnya rezeki adalah sesuai dengan kadar kesiapan. Terangnya cahaya sesuai dengan kadar kejernihan jiwa. Al-Hikam 115. Orang yang lalai dan orang yang berakal. Orang yang lalai akan mengawali harinya dengan sibuk menentukan sesuatu yang akan dilakukan. Sedangkan orang yang berakal memulai harinya dengan sibuk menunggu ketetapan Allah yang akan terjadi. Al-Hikam 116. Lihatlah Allah, maka kamu akan tenang. Para ahli ibadah dan orang-orang yang juhud hanya merasakan risau hati mereka bila terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang dapat merisaukan hati mereka bila mereka mampu menyaksikan Allah. Al-Hikam 117. Melihat ciptaan Allah di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kamu memperhatikan makhluknya di dunia ini, sehingga kamu menemukan kesempurnaan zat di negeri ini. Al-Hikam 118. Hasrat ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa engkau tidak akan mampu bersabar untuk berpisah dengannya. Oleh karena itu, Dia memperlihatkan sesuatu yang bersumber darinya kepadamu. Al-Hikam 119. Allah mengetahui karaktermu. Tak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa di dalam dirimu terdapat rasa jemu, maka Dia menjadikanmu menjalani aneka ragam ketaatan. Dan tak kala Dia mengetahui rasa rakus menggerogoti dirimu, maka Dia membatasinya dalam waktu-waktu tertentu saja. Semua itu bertujuan agar kamu bertekad untuk mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakannya semata. Sebab tidak setiap orang yang mengerjakan sholat itu mampu mendirikannya. Al-Hikam 120. Faedah sholat. Sholat berfungsi membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Al-Hikam 121. Peranan sholat. Sholat adalah tempat bermunajat dan lahan membersihkan diri. Di dalamnya terdapat medan rahasia yang luas dan kilauan cahaya yang bersinar terang. Al-Hikam 122. Allah Maha mengetahui tentang kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kelemahan yang ada dalam dirimu,
sehingga dia meminimalkan jumlahnya. Dia juga mengetahui kebutuhanmu terhadap karunia-Nya, sehingga dia memperbanyak jumlahnya. Al-Hikam 123, meminta balasan amalan. Ketika kamu menginginkan balasan sesuatu amalan, maka kamu harus tulus dalam mengerjakannya. Bagi orang yang ragu-ragu, cukuplah baginya keselamatan. Al-Hikam 124, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Janganlah menuntut balasan sesuatu amalan yang hakikatnya kamu tidak mengerjakannya. Cukuplah balasan bagimu dari sesuatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan karunia-Nya. Jikalau Allah ingin memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, maka Dia menciptakan amalan, kemudian menyematkannya kepadamu. Al-Hikam 123, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan keburukan. Besarnya celaanmu tidak akan terhingga jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya kepadamu, dan pujianmu tidak akan kosong jikalau Dia menampakkan kemuliaannya kepadamu. Al-Hikam 127, rububiyah dan ubudiyah. Bergantunglah kepada sifat-sifat rububiyah Allah dan wujudkanlah sifat-sifat ubudiyahmu. Al-Hikam 128, mengklaim memiliki sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangmu untuk mengklaim sesuatu yang bukan milikmu. Apakah kamu boleh mengklaim sifatnya, padahal Dia adalah Tuhan semesta alam? Al-Hikam 129, memimpikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, sedangkan kamu tidak melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dari dirimu? Al-Hikam 130, adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukanlah sekedar meminta, akan tetapi yang paling penting adalah engkau dikaruniai adab yang baik. Itulah untayan Mutiara Al-Hikam dari 101 sampai 130. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di untayan-untayan Al-Hikam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.